Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ketujuh tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Herawati, nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Ada sejarah kecerdasan buatan. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seseorang pionir AI dan ahli matematika Inggris melakukan percobaan Turing atau Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Turing beranggapan bahwa mesin bisa cerdas seperti layaknya manusia. Di awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres y Quevedo, membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Ada pengertian-pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Reich, pada tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Yang kedua, menurut Superman, tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Dan yang ketiga ada Sri Kusuma Dewi pada tahun 2003. Kecerdasan buatan adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dilakukan oleh manusia. Ada perbedaan-perbedaan AI, yaitu kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Kecerdasan alami yang pertama cepat mengalami perubahan, yang kedua sangat sulit untuk direproduksi, yang ketiga lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk pekerjaan sejumlah pekerja dalam jangka waktu yang sangat lama. Ada juga kecerdasan buatan yang pertama lebih permanen, kedua lebih murah, ketiga lebih mudah disebarkan, dan yang keempat dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. AI juga memiliki aplikasi-aplikasi. Yang pertama, sistem pakar. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Ketiga, pengenalan ucapan. Diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Dan yang keempat, ada robotika dan sistem sensor, ada juga computer vision, dan ada juga game playing, dan lain-lain. Ada tiga tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar, yaitu tujuan utama. Kedua, memahami apa itu kecerdasan, yaitu tujuan ilmiah. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat, yaitu tujuan entrepreneurial. AI juga dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Yang pertama dari kecerdasan, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Kedua dari bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tol-tol tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Ketiga dari pemrograman, AI tersebut di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, sistem pakar, program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik atau menemukan. Kedua, jaringan saraf tiruan. Jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis. Ketiga, algoritme genetik, yaitu menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Keempat, agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, antar muka pengguna.
yaitu memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Yang kedua, basis pengetahuan, yaitu berisikan fakta yang mengembangkan masalah serta teknik penggambaran, pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Yang ketiga, mesin inferensi, yaitu bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Dan yang keempat, mesin pengembangan, yaitu digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada dua pendekatan yang tersedia, yaitu bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.